Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik Alhamdulillah aja. baik, Bu. Ada bahagia kan? Bahagia nggak nih? Alhamdulillah. Yang penting Dalam sehat, keadaan bahagia. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia. Jadi bisa ikutin pelajaran hari ini dengan hati yang bahagia, yang sangat baik. Oke. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu harap ya kalian dapat aktif belajarnya walaupun cuma dari rumah. Nggak apa-apa kan kita belajarnya dari rumah aja? Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tapi Nggak apa-apa, bosan. Ibu. Tapi bosen, nggak apa-apa. Bosennya bisa dihilangin dengan cara melakukan hal-hal yang positif, seperti kalian bisa olahraga di rumah, apapun itu yang pokoknya yang positif deh. Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau perkenalan dulu. Maaf telat. Ibu namanya Nurul Semersila dan sekarang akan mengajar kalian mata pelajaran IPS di kelas 7 ini. Oke, pada pertemuan hari ini kita belajar materi IPS yang pertama, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat sebentar. Ini kenapa? Nah, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian ruang, lalu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, lalu menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang, dan menjelaskan bentuk saling bergantung yang dapat terjadinya interaksi antar ruang. Oke. Nah, istilah ruang seringkali kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari kan. Seperti itu ada ruang laboratorium, lalu ada ruang rapat, dan yang di pojok sana itu, nah yang ini Ibu tunjuk, ini ruang apa? Ruang kelas Ibu. Oke, iya benar banget, itu ruang kelas. Lalu, apa sih sebenarnya ruang itu? Ada yang tahu ruang itu apa? Kalau nggak tahu, Ibu kasih tahu nih. Saya. Apa-apa? Ruang itu tempat manusia bisa tinggal. Ya, bukan, Bu? Benar, tapi kurang tepat. Maksudnya kurang jelas, kurang lengkap. Pasti Satu tempat juga yang pada bingung kan? mempunyai volume, Bu. Nah, iya. Dan itu menurut jawaban kalian. Kalau ini menurut jawaban Ibu ya. Ruang adalah, bentar ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun juga lapisan atmosfer yang terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan, lalu daratan, atau juga bagian bumi paling terbawah. Nah, ruang juga mencakup lapisan tanah dan juga batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber kehidupan. Lalu, apa ya yang menjadi penyebab interaksi antar ruang? Untuk mendapatkan jawabannya, kalian coba perhatikan ilustrasi
di sini. Nah, di sini ilustrasi ini. Kalian bisa lihat kan semuanya? Bisa, Bu. Nah, Oke. Nah, di sini terdapat wilayah A. Wilayah A. Ini wilayah A yang di sana. Nah, itu. Dan juga wilayah B. Pada wilayah A berada pada daerah pegunungan sehingga tanahnya sangat subur untuk menghasilkan sayuran. Wilayah A ini adalah wilayah penghasil sayuran. Sedangkan pada wilayah B berada di pesisir pantai yang sangat dekat sekali dengan laut. Tentunya merupakan penghasil ikan yang sangat banyak. Nah, perbedaan karakteristik ini membuat masyarakat yang ada di wilayah A atau daerah pegunungan membutuhkan masyarakat yang tinggal di tepi pantai jika ingin mengkonsumsi ikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu artinya bahwa dua ruang ini harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan karakteristik itu memicu interaksi antar ruang. Sampai sini ada yang ingin bertanya? belum, Bu. Belum. Oke, belum. Kalau belum, Ibu lanjutkan. Nah, tadi kan ada perbedaan karakteristik yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, kalau ada yang udah tahu, simpan aja dulu karena Ibu mau jelasin sekarang. Oke? Nah, pengertian interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan. Paham nggak? Ibu lanjutkan ya. Nah, semua interaksi Baik, ini, semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Lalu, apa saja kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang ini? Nah, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam pergerakan manusia. Yang kedua, ada perpindahan barang. Interaksi ini melalui perpindahan barang atau energi yang disebut juga dengan transportasi. Dan yang ketiga, perpindahan informasi yang disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, jadi setelah itu ada kondisi saling bergantung. Lalu apa saja kondisi yang saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Di sini Ibu akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama ada saling melengkapi. Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi di mana di sini terdapat ada dua wilayah yang satu saling melengkapi. Ada dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Di mana ada wilayah A, kita gambarkan itu surplus sayuran, namun membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B, kita gambarkan surplus akan ikan yang juga membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling menguntungkan. Nah, dari situlah mereka disebut dengan kondisi saling melengkapi. Yang kedua ada kesempatan antar ruang. Di mana di sini terdapat wilayah C nih, yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Nah, wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran,
karena letaknya lebih dekat dengan wilayah A, maka ongkosnya pun lebih murah sehingga lebih tepatnya mereka menjalin hubungan dan membuat hubungan wilayah A dan B itu semakin melemah. Kemudian ada yang ketiga, maaf itu Ibu sepertinya ada tipu. Yang ketiga selanjutnya ada kemudahan transfer, di mana ada wilayah A, nah akan menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Misal nih, jika jalanan dan jembatan ada yang rusak menuju wilayah B, maka interaksi itu tidak akan terjadi. Oke. Cukup mudah bukan materinya hari ini untuk bisa dipahami? Bagaimana anak-anak? Apakah Ibu terlalu cepat-cepat? Tidak, Ibu. Oke, terima kasih. Mas. Oke, selanjutnya kita akan berlatih bersama ya untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. Yang pertama ada jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, apa saja kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Selanjutnya, kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas bersama. Ibu rasa hari ini pembelajarannya sudah cukup, karena kita sudah membahas juga yang materi yang lumayan banyak. Menurut kalian ini banyak atau sedikit? Lumayan, Ibu. Biasa aja. Oke, biasa aja. Berarti nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita bahas, dan kalau begitu bisa dicatat ya ini. Udah pada dicatat belum? Benar, Bu. Benar lagi. Oke, sambil nunggu di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun cuma dari rumah. Semangat kan? Pada semangat kan? Oke. Cukup sekian ya pada pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk ini bisa dibilang tugas ya anak-anak untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.